Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winda Liana Purba dengan NIM 0320210904. Saya dari Prodi Nur 1B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem syaraf pada manusia. Sebelum saya menjelaskan apa saja anatomi dan fisiologi daripada sistem syaraf manusia, ada baiknya saya menjelaskan apa sih sistem syaraf itu. Sistem syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem syaraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar ataupun lingkungan dalam manusia. Sistem syaraf terdiri dari jutaan sel syaraf atau neuron. Fungsi daripada sel syaraf ini adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem syaraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat atau SSP dan sistem syaraf tepi atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem syaraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebra. Marilah kita mulai membahas mengenai sistem syaraf pusat. Yang pertama itu bagian otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh. Otak ini juga mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Baiklah, saya akan menunjukkan gambar dari bagian otak yang saya sebutkan tadi. Ini adalah gambar daripada otak besar atau cerebrum. Ini gambar dari otak kecil atau cerebellum, dan ini gambar daripada batang otak. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemister. Kemudian yang kedua itu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot ketika seseorang akan melakukan sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu medula oblongata. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan lapis berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Kemudian pons itu terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Kemudian otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Kemudian saya akan menjelaskan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua itu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut syaraf dan lapisan dalam mengandung
Badan syaraf. Baiklah, saya akan menunjukkan gambar daripada sumsum tulang belakang. Dia dimulai daripada bawah batang otak hingga ke bawah hingga ke tulang ekor, teman-teman. Dia memanjang dari atas hingga ke bawah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi atau sistem syaraf prefer meliputi seluruh jaringan syaraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan syaraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi daripada bagian-bagian sistem syaraf tepi. Yang pertama, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Kemudian, syaraf kranial. Syaraf ini terdiri dari 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf kranial terdiri atas beberapa syaraf seperti berikut ini. Yang pertama, syaraf olfaktorius merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosal nasal. Syaraf optik merupakan syaraf sensorik impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel aksesoris dan membentuk syaraf optik. Kemudian syaraf okumotorius merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Kemudian syaraf traklir adalah syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Yang selanjutnya syaraf trigeminal. Kemudian syaraf trigeminal, syaraf kranial terbesar, merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Syaraf abdusen merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Kemudian syaraf faisal merupakan syaraf gabungan. Selanjutnya itu ada syaraf vestibulocochlearis, hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Selanjutnya syaraf glosopharyngeal merupakan syaraf gabungan neuromotorik berawal dari medula dan menginnervasi otot untuk wicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Kemudian syaraf vagus merupakan syaraf gabungan neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ torak dan abdomen. Selanjutnya itu syaraf aksesoris merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Kemudian syaraf hipoglosal termasuk syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Kemudian teman-teman, saya akan menunjukkan gambar daripada sistem saraf tepi. Ini dia teman-teman. Di sistem saraf tepi ini terbagi menjadi beberapa bagian teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan syaraf spinal. Syaraf spinal terdiri atas 31 pasang syaraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, 2 radix bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Syaraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia columna vertebra tempat munculnya syaraf tersebut. Setelah syaraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, syaraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem syaraf otonom SSO merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera, serta kelenjar-kelenjar. SSO tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral, serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak.
Kemudian sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO menerima inervasi ganda dari syaraf yang berasal dari kedua divisi simpati dan parasimpati pada SSO secara otomatis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama saya akan menjelaskan divisi simpatis atau thoracolumbar. Memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postaglionik panjang. Kemudian divisi parasimpatis atau craniosacral. Divisi simpatis atau craniosacral ini memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postaganglionik pendek. Kemudian yang ketiga itu neurotransmitter SSO. Asetilkolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis yang disebut serabut kolinergik. Norepinephrine dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinephrine dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian-bagian dan gambaran daripada sistem syaraf spinal. Ini dia teman-teman, mulai dari sini hingga ke sini merupakan 8 pasang saraf servikal. Mulai dari sini hingga ke sini merupakan 12 pasang saraf torakal. Mulai dari sini hingga ke sini merupakan 5 pasang saraf lumbar. Mulai dari sini hingga ke sini merupakan 5 pasang saraf sakral, dan ini merupakan saraf koksigis. Kemudian saya akan menjelaskan gerakan refleks. Refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan semua itu. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik saja. Kemudian saya akan menunjukkan gambar daripada sistem saraf otonom. Ini dia teman-teman. Kemudian teman-teman, saya akan menunjukkan gambar daripada gerakan refleks. Ini dia teman-teman. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh manusia. Yang pertama itu dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar daripada tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Kemudian yang ketiga itu ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron atau motor neuron. Kemudian teman-teman, untuk yang terakhir saya akan menunjukkan gambar daripada yang saya jelaskan tadi. Ini teman-teman, dia terdapat di dalam sel saraf. Sekian penjelasan dari saya mengenai video anatomi fisiologi sistem saraf pada manusia. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.